Kalau skup kitanya bisa mengambil kebijakan, maka kita ambil kebijakan yang adil, Pak. Persoalannya kebijakan yang selama ini tidak adil. Bagaimana tidak banyak pengangguran, sementara sudah ada pembatasan usia kerja. Sepanjang orang masih mau bekerja, sepanjang itu kewajiban kita untuk kita bimbing dia, apapun itu. Karena dia berhak hidup. Nggak bisa karena dia dianggap tidak kreatif terus dia disingkirkan. Itu prinsip ekonomi, efektif, efisien. Manusia jangan dikapitalize. Ya, mereka punya hak untuk hidup gitu. Kalau barang dikapitalize oke lah. Masalahnya manusia pun dikapitalize. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Aplikasinya seperti apa? Kalau misalnya Bapak Dharma terpilih menjadi gubernur Jakarta, dan Pak Dharma bilang, oke, sistem dunia yang saya tahu ini justru malah menghancurkan Jakarta yang kita cintai gitu ya. Aplikasinya seperti apa? Ya, saya mau pakai filosofi daripada rumah adat rakyat Jakarta. Jakarta, Ya. oke. Filosofinya begini, rumah adatnya itu punya teras yang luas Oke. dan di depan Oke. dan ada pagar. Beda dengan rumah yang Kayak rumah panggung rumah atau luar. rumah Enggak, Minangkabau. rumah di luar negeri gitu. Ya, Ya. mereka malah nggak ada pagarnya. Nggak ada pagar sama sekali. Nggak ada pagar. Betul, Kan? Ya. betul. Artinya apa? Mereka lebih free. Ya. Ya, kalau kita ada pagarnya, mereka boleh masuk, silakan datang, lu ikutin adab kita dong, jangan rusak adab kita. Itu tujuannya ya. Nah lihat rumah itu tidak terhubung di dalam ruang utamanya tidak ada apa, tidak ada kamar mandi. Maknanya apa? Bersihkan dulu kotoran, jangan dibawa ke rumah. Oke. Ya, rumah adalah tempat yang sakral. Artinya apa? Jakarta ini adalah tempat yang sakral bagi kita. Jangan dirusak dengan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan jati diri. Ya. Itu. Jadi bersihkan dulu. Nah itu luar biasa filosofi rumah adat Jakarta. Jakarta. Rumahnya sakral, keluarganya adalah sakral. Dalam ornamennya juga di pintunya ada ornamen apa? Ornamen Arab, ornamen Tionghoa, bahkan ornamen Eropa juga ada. Artinya mereka welcome terhadap kehadiran asing. Tetapi sekali lagi ada pagar. Jangan rusak adab kami. Kan gitu. Itu pagar maknanya seperti itu. Terus kemudian ada ornamen melati, bunga melati, lambang apa? Kita harus memberikan rasa wangi keluar. Kita harus memberikan bau wangi. Gitu. Jangan hal-hal yang bau busuk. Ya. Ya. Kemudian ada bunga matahari, lambang apa? Cahaya. Jadi kayak menjadi terang dunia gitu. Jadi itulah luar biasa. Kemudian pagar depannya juga pendek. Sehingga lihat sekarang pagar tinggi-tinggi kan. Betul. Karena apa? Karena situasi adab yang sudah dirusak oleh sistem. Ya, takut sehingga dimalingin. kita takut kan. Ya. Padahal itu tercipta oleh sistem. Seandainya mereka punya pekerjaan, mereka nggak akan begitu. Zaman dulu, "Mpok mau kemana? Mampir dulu dong minum." Ya kan? Ngopi dulu. Kita bisa ya. eye catching kan? Betul. Bisa touch psychology kan ya. Betul. Ntar dulu gue mau kesana dulu. Ya udah ntar kalau balik ya mampir ya. Itu welcome. Sekarang udah nggak ada. Ya. Nah disitulah ternyata kita sudah jauh daripada yang jati diri kita. Makanya 5 tahun ke depan yang akan kami terapkan adalah seperti itu. Bangun dulu adabnya. Letakkan fondasi adab. Supaya Jakarta aman. Lalu bagaimana kita menginikannya? Berikan dulu orang-orang yang tidak punya pekerjaan itu kasih kerjaan. Sehingga mereka punya harga diri. Mereka bisa perutnya kenyang, dompetnya isi. Kalau belum punya pekerjaan, kita cariin kerjaan. Dengan jaminan babenya gitu. Ya kan? Seperti you treat your son. Mau nggak anaknya nggak makan? Nggak mau kan? Seperti itulah tugas gubernur. Jadi seorang bapak. Kalau ada susah-susah, lapor saya. Masih ada bapakmu. Dan yang terpenting ingat, Tuhan selalu memelihara kamu. Seperti itu. As simple as that. Kawal dari mulai hulu sampai hilir. Kawal ketika dia belum bisa berdiri. Dia mulai merangkak, lalu dia bisa berdiri, lalu dia bisa berjalan, dan dia bisa berlari. Berlari pun masih tetap kita kawal. Jangan sampai dia jatuh. Tetap kita kawal sampai kita selesai. Ya. Itu tugasnya. Wow. Gitu Pak. Jadi nggak usah terlalu pakai hal-hal yang material dulu.
mau ngasih ini, mau ngasih ini. Ini konsep material namanya. Ya. Konsep material dia akan lari ke anggaran. Ya. Dia akan gerogoti anggaran. Karena lebih kepada fisiknya mana. Makanya perhatikan bahasanya. Konkretnya apa? Konkret. Ya. Konkret itu selalu pakai anggaran loh. Ya. Gitu. Ya. Akhirnya nanti di situ, nah program apapun kalau tidak dikawal, kawal ini kayak maintenance. Ya. Rusak Pak. Ya, pasti. Ya. Hanya bikin program, Ya. keluar anggaran, tidak dikawal prosesnya, tidak diikutin, tidak dihitung sama-sama baik-baik, akhirnya terjadi apa? Ya, rusak. Terjadi Ya. tadi, terjadi korupsi, Ya. terjadi penyelewengan, speknya nggak cocok, dan mungkin lumpuh bangunannya dan sebagainya. Nah, rusak adabnya. Kenapa? Saya nggak bisa nyalahkan juga. Kenapa? Dari sekolah diajar suruh kejar angka. Itulah yang membuat manusia greedy. Karena angka menjadi ukuran kesuksesan seseorang. Ya. Gitu. Saya udah nggak tahu angkanya Mas di bank seberapa kan, sehingga bisa mengumpulkan orang. Tapi kalau menjadi berkat buat orang lain, it's okay gitu. Yang repot kan selama ini kan angkanya dia telan sendiri gitu. Jadi rakus. Iya, jadi rakus. Nah di angka ini orang hanya melihat gambar angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 doang kan. Dari begitu itu akan angka itu dibolak-balik aja tuh. Dan itu sudah mempunyai nilai magic gitu. Begitu lihat angka segitu pasti lu pilih yang ini. Ya. Karena sudah tahu nilainya. Ya. Karena sudah sering diulang-ulang. Tidak perlu tahu lagi. Dan ditempel di kertas. Dan kita kejar kertas itu. Betul. Gitu. Nah, kerakusan kita muncul karena apa? Kita haus terus. Sehingga terbentuklah belief system, Pak. Belief system kita itu angka. Tuhan punya kuasa pun kita hitung dengan angka. Sadar nggak? Wah, harus punya ini, harus punya ini. Sehingga mau meraih sesuatu RAB. Ya. Ya. Tapi di satu sisi bilang something impossible could be possible with God. Tapi dalam begitu ini RAB. Wow. Saya ngelihat secara idealisme, emang bener sih Pak Dharma. Maksudnya emang kita harus mulai dari adab. Tapi bagaimana caranya menghapus atau memulai sebuah adab baru yang sepertinya ini udah menjadi budaya buat kita. Kayak jujur nih itu kayak harus dimulai dari anak bayi dulu. Oke, ini ada cerita di Alkitab gitu ya, di mana satu generasi itu harus dihilangkan dulu sama Tuhan sebelum masuk ke tanah perjanjian, ya kan? Satu generasi ini soalnya secara adab udah berantakan, dia udah nanya sama Tuhan terus, otaknya itu udah otak budak. Iya. Sampai akhirnya Tuhan bilang yang masuk ke tanah perjanjian udah generasi berikutnya, karena ini generasi ini udah hopeless gitu. Ini kayak sekarang ini di Jakarta sendiri ada 20 jutaan orang, berapa puluh juta lah ya gitu 10 ya. juta. 10 juta. 10 juta, 11 juta, 12 juta kalau siang. Oke. Berapa puluh juta orang yang kita sendiri juga nggak pernah ngerti ketika bilang, Pak Dharma, saya lapar, saya nggak punya kerjaan. Tapi siapa tahu dia emang pemalas aja orangnya, gitu. Yang membuat mereka males sebenarnya sistem juga. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kita belajar mulai dari scoop kita dulu. Kalau scoop kitanya bisa mengambil kebijakan, maka kita ambil kebijakan yang adil, Pak. Persoalannya kebijakan yang selama ini tidak adil. Gitu. Oke. Contoh, ya, yang paling gampang. Bagaimana tidak banyak pengangguran, sementara sudah ada pembatasan usia kerja. Ya. Of course. Jadi semua bermain di kebijakan. Ya. Semua rakyat harus punya pekerjaan. Oke. Dari umur berapa? Ya. Setelah dia memang masa kerja. Oke. Sampai dia mati. Karena ya. Sepanjang orang masih mau bekerja, sepanjang itu kewajiban kita untuk memprovide pekerjaan. Kita bimbing dia. Apapun itu. Karena dia berhak hidup. Oke. Itu prinsipnya. Nggak bisa karena dia dianggap tidak kreatif terus dia disingkirkan. Itu prinsip ekonomi, efektif, efisien. Itulah namanya kapitalisme. Kapitalisme. Ini enggak. Manusia jangan dikapitalize. Ya. Mereka punya hak untuk hidup gitu. Kalau barang dikapitalize oke lah. Masalahnya manusia pun dikapitalize.
Gitu. Makanya itulah konsep dari apa? Revolusi industri, Pak. Ya. Segala sesuatu di-capitalize. Ya. Sadar atau tidak sadar itu. Makanya akhirnya namanya human resource. Yes. Karena manusia pun akhirnya menjadi sebuah Ya, resource. bayangin, model rambut aja bisa capitalize. Cat rambut, alis, Ya. bulu mata. Ya. Itu kan industri. Ya. Hidung, gigi, telinga, ditemperin apa, dagu, sampai begitu, Bos. Ya. Dan semuanya industri. Pokoknya industri itu apa? Semua harus jadi duit lah. Ya, ya. Dan akhirnya kan yang mereka tidak, itu kan bisa direkrut oleh hal-hal yang nggak bagus. Ayo masuk kelompok gue yuk. Ya. Kita jadikan apa gitu, suatu kelompok organisasi apa. Dan akhirnya, ya karena mereka butuh eksistensi. Eksistensi itu kan macam-macam. Teori Abraham Maslow. Dia butuh makan, dia butuh dicintai, dia butuh dihargai. Yang terakhir purpose-nya itu. Iya. Lalu kalau itu nggak didapat, Pak, udah jadi ini. Nah ini yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Ya, jangan bicara teori. Programnya ada, eksekusinya bagaimana, dikawal sampai sukses. Jadi optimalkan yang sudah ada dulu. Kalau ada regulasi atau ada kebijakan yang tidak pro mereka, pro rakyat, Ya. itu diperbaiki. Gitu. Sekarang ini kebijakan kita pro rakyat nggak? Nggak. Tegas banget jawabnya. Kalau nggak, saya nggak maju. Karena saya sekarang udah jadi rakyat. Oke. Gitu. Ya pemaksaan itu apa, Pro? Di mana free will kita? Hak asasi kita di mana? Aturan mengatakan bahwa kita punya hak asasi untuk menentukan jalan pilihan hidup sesuai dengan kepercayaan kita. Kenapa kita tidak diberikan itu? Dengan alasan kesehatan, paksa ini, administrasi ini, sekolah ini, terbang harus begitu. Itu kebijakan. Ini kebijakan yang sudah menyangkut urusan iman loh. Mereka memerontokkan iman hanya dengan urusan administrasi. Luar biasa. Sadar tidak? Orang korbankan karena rasa takut mati. Dia rela korbankan imannya hanya untuk urusan makan. The first food is the first temptation. Ya, lihat Hawa. Ya. Food. Ya. Jesus di bukit Makan. jadikan batu ini Jadi roti. Makanya harus dipikirkan itu. Hablum minallah sama hablum minanas. Itu nggak bisa digabungkan, Mas. Oh, maksudnya apa tuh? Hubungan dengan Tuhan itu private. Ya. Urusan dengan manusia silakan diatur. Ya. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Ya. Tapi nggak bisa digabungkan, kenapa? Ya, akhirnya politik yang main dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Oke. Larang ibadah. Jadi ibadah hanya sekedar formalitas atau gimana? Jangan dong. Itu membuat manusia lebih takut sama manusia. Kita lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Ya. Jangan keliru dalam memahami pemahaman itu. Makanya kenapa setiap pemimpin disumpah. Ya. Demi apa? Demi Tuhan. Ya. Demi Allah. Ya. Jadi semua perilakunya harus merefleksikan keinginan daripada Tuhan. Ya. Kalau keinginan Tuhan atau ketetapan Tuhan atau perintah Tuhan, maka yang ada hati kita damai. Ya. Ciri-cirinya yang tidak dari Tuhan apa? Penekanan, pemaksaan. Dan yang dirasakan adalah kekhawatiran, ketakutan. Intimidasi. Ya. Lihat aja. Ya. Perilaku-perilaku yang mengintimidasi itu bukan dari Tuhan. Tapi di Indonesia sendiri, di Jakarta sendiri, itu banyak banget ketidakadilan yang terjadi. Ya karena sistem. Karena sistem ini Sistem. kan. Nah, dan saya ngerasa memang sistem-sistem ini memang udah diciptakan dari zaman kemerdekaan lah. Dari zaman... Dia bermain secara malu-malu. Ya. Ini kan saya cuman buka behind the scene kan. Iya. Dia malu-malu. Makanya gini, hati Bapak akan termanifestasi dalam kebijakan. Oke. Ya, apa yang ada di dalam niat. Hati Bapak nih hati Tuhan maksudnya. Ya, hati saya. Ya, hati saya. Oke. Ya, atau hati Pak Daniel. Ya. Pasti dituangkan dalam bentuk tulisan kan. Oke. Gue mau begini, gue mau begini, gue begini. Nah, dilihat dari kebijakan itu. Ya. Makanya dibilang ikan busuk dari kepala. Oke. Gitu. Oke. Jadi apa yang modus operandi, tahu nggak? Ya, MO-nya. Ya, MO. Operandi kan
drama. Opera kan drama. Oke. Jadi motif drama kejahatan. Makanya orang suka ngeles terus dengan drama kejahatan yang mau dikerjakan, Mas. Ya. Makanya bilang terlalu fitnah. Jadi itu akan tercantum di kebijakan-kebijakan. Jadi lihat aja kebijakannya. Adil nggak kebijakannya? Iya. Kalau nggak adil, maka tidak mungkin terjadi adab. Ingat sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, saya nomor 2. Ya. Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Tidak ada adab tanpa fondasi adil. Bagaimana kita berharap masyarakat beradab? Orang dirusak adabnya kok oleh sistem. Dan menjadi tidak adil. Ya, lihat di New York. Ya. Pasti tahu New York kan? Ya. Hancur sekarang adabnya. Benar sih. CCTV di mana-mana. Tetapi aparat tidak dapat lagi bertindak apa-apa. Karena sudah tidak sanggup untuk menanganinya. Karena adab rakyatnya sudah dirusak. Bahkan sekarang banyak yang terusir dari kota. Gitu. Nah, mereka disebut penjahat. Sebenarnya mereka tidak pengen berbuat jahat. Karena kelaparan aja. Karena kehidupan yang dibuat demikian. Mau dibikin chaos. Ya. Manusia dibikin chaos cuma urusan perut kok. Ya. Gitu. Rakyat berteriak itu karena perutnya kok. Coba kalau dia diam. Ngapain ngurusin yang sibuk-sibuk yang lain. Dan akhirnya ya sependerita sepenanggungan. Orang yang sama penderitaannya akan berkumpul menjadi satu. Itu hukum alam. Gitu. Jadi rakyat gak perlu berteriak-teriak, gak perlu demo kalau semua going well. Ya kan? Kalau adil apa semua. Ya, terbuka. Gue memang negara lagi gak punya duit. Gue lagi gak punya duit nih. Sampein aja. Jangan bikin jarak. Baik-baik kok rakyat. Gak perlu ditakutin. Tapi kalau you make a space, mentang-mentang ini kan vibrasi, Pak. Ya, saya kalau ketemu Bapak terus Bapak nggak senang sama saya bisa rasain. Dan saya akan cepat-cepat kabur. Wow. Itu vibrasi, Pak. Pasti saya langsung pengen kabur. Dia nggak betah, dia nggak senang. Walaupun nggak ini. Dari mata juga kelihatan kan. Tapi maksudnya gini, Pak. Jadi balik lagi ya. Maksudnya kalau kita ngomongin soal asing gitu, saya ngerasa secara karir saya juga bersyukur banget. Enggak, saya tidak alergi sama asing. Ya. Cuman kita sendiri jangan membiarkan mereka merusak budaya kita, value kita. Ya. Makanya kan pintu pagar rumah itu ada di depan. Ya. Kalau you mau masuk, masuklah dari depan. Ya. Jangan nyelinap, jangan main belakang. Itu kan lobbyis ya. Maksudnya itu ada yang dari asing tuh biasanya ngelobi-lobi pemerintah segala kayak gitu. Habis itu ada kong kali kongnya di belakang. Ya kan kayak gitu kan. Bener. Ya kayak di film-film ya gitu. Udahlah, kayak gitu film House of Cards gitu. Artinya kita bisa lihat siapa yang diuntungkan. Ya. Dialah yang mengendorse. Ya. Dan kita latah. Ya entah latah. Pura-pura latah atau apa. Kenapa harus menggunakan istilah asing? Ketahuan sekali gitu loh. Ketika mereka menggunakan istilah asing, maka program itu endorse. Padahal di Undang-Undang Dasar kita tidak boleh diintervensi, tidak boleh dipengaruhi. Katanya politik bebas aktif. Kok tidak aktif bebas? Wow. Bener gak? Ya. Kita harus bisa menentukan mana yang terbaik. Kita terbuka, tapi kita punya hak untuk menentukan. Kenapa bisa seperti itu? Itu yang terjadi kok. Pak Dharma, tadi kan kita ngobrolin kayak Pak Dharma ini sepertinya mempunyai hubungan yang cukup dekat. Bukan cukup dekat sekali malahan dengan Tuhan gitu ya. Apakah memajukan diri jadi calon gubernur ini juga salah satu panggilan dari Tuhan? Yes. Bagaimana Pak Dharma bisa yakin banget sih akhirnya apa tanda-tandanya gitu? Masalahnya jiwa yang terancam. Jiwa, mereka sudah mengancam jiwa. Dan jiwa itu berhubungan dengan iman. Taunya kalau misalnya jiwa sekarang ini lagi terancam tuh dari mana? Kemarin. Pandemi? Yes. Oke. Itu very luar biasa ya. Betul-betul banyak yang tidak bisa melihat udang di balik batunya. Ini konsep intelligence. Covernya kesehatan. Nanti ada konsep intelijen tapi covernya misalnya perdagangan. Covernya ekonomi. Peperangan? Itu sama aja kan. Itu kan didesain dulu. Sehingga tiba-tiba ada masalah. Padahal rakyatnya nggak mau bermasalah. Gitu. Jadi ya seperti itu.
Jadi kalau misalnya ada orang mau pakai oksigen, dia harus beli tabungnya, dan itu akan dipajak gitu. Pajak kan cara untuk nyekek orang, tapi bermain dengan regulasi. Tapi bagaimana untuk membuat make sense bahwa pajak dinaikin? Ciptakan dulu suatu keadaan ekonomi yang tidak kondusif. Akhirnya pajak dinaikin. Rakyat tidak tahu dapat duit dari mana lagi. Pekerjaan sudah sulit, dinaikkan pajaknya. Kayak orang gantungin loh, gantung ke pohon tuh.